Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu mau menjelaskan tentang frekuensi harapan. Jadi frekuensi harapan adalah harapan banyaknya muncul suatu kejadian dari percobaan yang dilakukan. Nah, frekuensi harapan kejadian A dirumuskan dengan FHA sama dengan PA dikali N. Dengan PA itu adalah peluang kejadian A dan N adalah banyaknya percobaan. Jadi sama seperti sebelumnya, PA itu adalah rumusnya adalah NA per NS. Nah, sama ya. Pokoknya kalian ingat aja kalau rumus peluang itu adalah NA per NS. Di mana NA adalah banyaknya kejadian A sedangkan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Oke, maksudnya frekuensi harapan itu seperti apa sih? Nah, ini Ibu jelasin. Misalkan Ibu ngelempar nih, mau melempar dadu. Nah, Ibu berharap dari pelemparan Ibu ini muncul angka 2. Nih, Ibu harap kalau misalkan Ibu ngelempar itu munculnya angka 2. Coba ya Ibu lempar ya. Nah, 1 ternyata belum muncul. Ini baru percobaan pertama. Lemparan kedua, nah baru dapat nih 2 ya. Tuh sekali. Yang ketiga ternyata 4. Yang keempat 3. Nah, ini semakin banyak Ibu melempar, itu akan semakin mendekati frekuensi harapan atau kejadian yang Ibu harapkan untuk mata dadu 2 itu muncul gitu. Misalkan cuma 5 kali Ibu ngelempar, tapi Ibu mengharapkan angka 2 yang muncul. Nah, itu kemungkinannya kecil ya. Karena 5 kali lempar itu bisa yang keluar 10. Yang bisa keluar itu bisa 6, bisa 4 gitu. Kecil kemungkinannya untuk angka 2 itu muncul. Tapi kalau semakin banyak Ibu melempar, itu semakin banyak peluang untuk angka 2 itu muncul gitu. Jadi semakin banyak kalian mencoba untuk melempar dadu, akan semakin banyak pula kejadian yang diharapkan itu muncul gitu. Coba ya, untuk contoh yang pertama, misalkan peluang seorang dapat diterima kerja di suatu perusahaan adalah 0,6. Nah, ini peluangnya kalau diterima kerja 0,6. Jika terdapat 130 orang pelamar, maka banyak pelamar yang diterima kerja adalah, nah, di sini peluangnya sudah ada ya. Peluang diterima, yang ditanya juga banyak pelamar yang diterima. Nah, berarti udah sama-sama diterima nih, peluang diterima sama pelamar yang diterima. Berarti tinggal kita kalikan aja 0,6 dikali dengan 130. 0,6 itu peluangnya ya, 0,6 dikali dengan 130 banyaknya yang melamar. Nah, ini kenapa nolnya Ibu coret? Karena di sini ini di belakang koma itu kan ada satu angka nih, ada angka 6. Berarti kita coret aja nih biar komanya hilang. Gitu. Jadi nolnya kita coret. Kalau di sini, karena di sini di belakang koma angkanya cuma 1, berarti nolnya kita coret 1. Biar komanya hilang. Berarti tinggal kita hitung 6 dikali dengan 13. Hasilnya adalah 78 gitu. Misalkan lagi ya, perkalian. Misalkan 0,36 dikali dengan 200 misalkan. Nah, di sini ada 2 angka di belakang koma kan? Di belakang koma ada 2 angka nih, angka 3 dan angka 6, ada 2. Berarti kita coret aja nih 0. 2 juga, 1, 2, biar komanya hilang. Jadi tinggal kita hitung 36 dikali 2 yaitu 72. Contoh lagi, misalkan 0,5 kali 300 misalkan. Nah, di sini komanya itu 1 nih, di belakang koma itu cuma 1 angka. Berarti kita hanya coret nolnya hanya 1 aja. Nggak usah dua-duanya karena di belakang koma itu cuma ada 1 angka. Coret aja, set. Berarti tinggal 5 kali 3.
15. Ada nolnya satu di sini. Kita tulis deh. Gitu. Ini perkalian untuk yang ada koma-komanya. Kalau misalkan lagi 0,73 dikali 20 misalkan. Ya gitu. Nah, ini di belakang koma ada 2. Berarti kan kita harus coret nolnya ada 2 ya. Sedangkan di sini nolnya cuma 1, nggak apa-apa. Kita coret aja satu angka nolnya. Tut. Nah, berarti mundurin aja si komanya ke sini. Jadi komanya udah nggak ada di sini. Gitu. Ini berarti nolnya hilang. Komanya kita mundurin ke belakang. Berarti tinggal 73 kali 2 berapa tuh? 146. Karena di sini ada koma, ya kan? Di belakangnya ada satu angka, berarti kita tulis koma di belakang satu angka. Nah, jadi 14,6. Itulah perhitungan perkalian kalau misalkan ada koma-komanya ya. Oke. Sekarang yang kedua, misalkan berdasarkan perakiraan cuaca, peluang tidak turun hujan di kota Tasik selama bulan November adalah 7/15. Nah, di sini kalian nggak perlu cari peluangnya dengan NA/NS, udah ada ya peluangnya. Berapakah harikah harapan turun hujan? Nah, yang tadi kan peluangnya itu adalah yang diketahui tidak turun nih. Sedangkan pertanyaannya adalah harapan turun hujan. Nah, gimana caranya? Pertama, kita cari dulu nih. Yang diketahui itu kan yang tidak turun. Berarti nggak apa-apa, kita cari peluangnya yang tidak turun hujan aja dulu gitu. Yang tidak turun hujan kan 7/15 ini peluangnya, dikali dengan 30. 30 ini dari mana? 30 itu adalah banyaknya hari pada bulan November, ada 30 hari. Nah, tinggal kita coret deh. Nih, 15 kita coret. Oh, pakai warna berbeda aja. 15 bisa kita coret dengan 30. 30 dibagi 15 adalah 2. Jadi tinggal 7 dikali 2. Hasilnya adalah 14 hari. Nah, 14 hari ini adalah tidak turun hujan. Sedangkan yang ditanya itu adalah harapan turun hujan. Nah, kan dalam bulan November ada 30 hari kan? Berarti tinggal kita kurang aja 30 hari dikurang sama 14 hari peluang yang tidak hujan. Berarti 30 kurang 14 adalah 16 hari. Berarti ada 16 hari kota Tasik turun hujan. Gitu. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian yang terakhir untuk contoh ketiga, misalkan ada pada pelemparan 3 koin. Nah, di sini udah masuk ke 3 koin nih. Ya, 3 koin. Oke, dilempar sebanyak 240 kali. Nah, berarti ini ada 3 koin mau dilempar sebanyak 240 kali. Berarti itu N-nya 240 kali. Secara bersama-sama tentukan frekuensi harapan munculnya satu angka. Nah, ayo kemarin berarti A-nya itu atau titik sampelnya apa aja ayo kalau satu angka yang keluar. Pertama ada AGG, terus ada GAG, terus ada lagi GGA, gitu ya. Ya, nggak ada lagi ya. Nah, berarti untuk kita cari frekuensi harapan tadi kan PA dikali N kan rumusnya. Nih, PA kali N. Berarti kita harus cari peluangnya dulu nih. Karena N-nya kan udah tahu nih 240 kali ngelemparnya. PA-nya dikali N. Berarti kita cari PA-nya dulu. PA-nya itu apa? NA/NS ya. Nih. Coba kita lihat di sini ya. NA-nya itu berarti ada 3. Ya, 1, 2, 3 ada AGG, GAG sama GGA. NA-nya ada 3 nih. 1, 2, 3. Nah, sekarang NS-nya. Nah, kalian ingat ya, kalau NS dari pelemparan 3 koin itu 8. Yang 1 koin berarti 2. Kalau NS dari 2 koin itu 4. Diingat-ingat ya. Berarti kita cari dulu nih peluangnya. NA/NS.
Ya, berarti 3/8. Nah, 3/8 ini bisa disederhanakan nggak? Nggak bisa ya. Karena kalau dibagi 3, yang 8 nggak bisa dibagi 3. Berarti peluangnya ini ya. Nah, kita udah cari nih peluangnya 3/8. Nah, tinggal kita cari frekuensi harapannya. Berarti PA kali N. Itu peluangnya 3/8. Kita kali dengan N-nya tadi melemparnya sebanyak 240 kali. Berarti dikali 240. Bisa kita coret nih, 24 dibagi 8 itu kan 3. Ya, ada nolnya, tulis lagi nolnya. Berarti tinggal 3 kali 30, hasilnya adalah 90 kali. Berarti kalau misalkan kita ngelempar koin ya, 3 koin. Terus yang keluarnya satu angka, itu berarti 90 kali muncul yang akan kelihatan koinnya itu yang satu angka. Jadi gini, sebentar. Misalkan kalau 3 koin kita lempar, nih 3 koin kita lempar itu sebanyak 240 kali misalkan ya. Tadi soalnya yang keluarnya angka satu kali, nih angka satu kali itu sebanyak 90 kali muncul nih yang keluarnya satu angka. Apakah benar kalau misalkan kita kali itu atau kita lempar itu hasilnya benar-benar akan muncul 90 kali? Kalau misalkan kita lempar 3 koin dan keluarnya satu angka, apa benar? Nah, kalau misalkan kalian mau coba, itu kemungkinannya kecil gitu. Nah, di sini kenapa kecil? Karena bisa jadi dia kalau kalian dalam dunia nyatanya ya, kalau misalkan kalian lempar 3 koin sebanyak 240 kali, itu paling yang muncul itu cuman 87 kali atau bisa jadi 93 kali gitu ya, nggak jauh-jauh lah dari 90 gitu. Kalau di dunia nyatanya gitu. Kalau misalkan di sini kalau misalkan kita ikutin dengan dunia nyatanya, itu nggak mungkin. Ya namanya juga frekuensi harapan. Kita berharap si angka itu satu kali muncul itu berapa kali gitu kan. Itu nggak mungkin ya, tapi kalau misalkan mau coba itu pasti nggak jauh-jauh dari angka 90 gitu. Tapi di sini makanya dihitung sesuai yang diharapkan gitu. Jadi seperti itu ya untuk frekuensi harapan. Sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Silahkan dikerjakan tugasnya. Nanti apabila kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan di WhatsApp aja. Insya Allah nanti akan Ibu jelaskan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.